Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yusuf Agung Nugraha, biasa dipanggil Cepi. Di KMTT FT UGM, saya menjabat sebagai Ketua Pengurus Harian KMTT FT UGM periode 2022. KMTT FT UGM sendiri merupakan singkatan dari Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Didirikannya KMTT FT UGM memiliki visi untuk mewujudkan tatanan masyarakat teknik elektro, teknologi informasi, dan teknik biomedis yang harmonis, sehingga mahasiswa sarjana S1 DTT FT UGM menjadi insan cendekia dengan ikatan keluargaan. Dari visi tersebut, kita tahu bahwa KMTT FT UGM merupakan milik semua mahasiswa sarjana S1 DTT FT UGM. Maka dari itu, mari kita mantapkan karsa untuk KMTT bersama. Halo semuanya, perkenalkan, saya Rani Geswa Rizadin Raisadan atau bisa dipanggil dengan Risat. Saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal 1 KMTT di periode 2022. Dalam pelaksanaannya, saya selain membantu ketua, saya juga berkoordinasi dengan sekretaris, bendahara, dan kerumah tanggaan. Kemudian, dalam periode kali ini, KMTT memiliki 8 divisi, di mana dengan pembaruan yaitu adanya divisi Alkesma dan juga Sosmas yang akan membantu kinerja KMTT ke depannya. Oleh karena itu, selamat berkenalan dengan KMTT dan semoga kita dapat berproses bersama. Halo semuanya, saya Christian Ale Bedana atau biasa dipanggil Ale. Saya menjabat Sekretaris Jenderal 2, di mana saya membantu ketua dalam berkoordinasi dan bekerjasama dengan badan semi otonom yang ada di KMTT. Di KMTT pun sendiri terdapat 6 badan semi otonom, Magatrika, Fitkom, Netlogin, SKK, SKI Ahalnan, dan EIC. Kalau mau tahu lebih lanjut, tonton video ini sampai selesai ya. Hai semuanya, kenalin aku Hamam sebagai Kerumah Tanggaan 1 KMTT periode 2022. Kerumah Tanggaan atau KRT sendiri dibagi menjadi dua, yakni KRT 1 dan KRT 2. Kita sebagai KRT berperan penuh sebagai penanggung jawab inventaris dan ruang working space KMTT FT UGM. Selain itu, kita juga berperan sebagai pendukung sarana dan prasarana bagi program kerja divisi KMTT. Untuk itu, bagi kalian yang membutuhkan dukungan kami berupa sarana dan prasarana untuk proker kalian, silahkan hubungi kami ya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tasya Karunadia sebagai Sekretaris 1 KMTT periode 2022. Sekretaris bertugas sebagai penanggung jawab administrasi, dokumentasi, dan arsip segala persuratan di KMTT. Di sini saya diberi komando oleh Adventia Bircita sebagai Sekretaris Umum KMTT periode 2022. Kami berdua bertanggung jawab atas seluruh anggota KMTT mengenai persuratan dan juga birokrasi di lingkup DTT FT UGM. Jadi jangan lupa alur persuratan di KMTT ya teman-teman. Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Avelia sebagai Bendahara 1 KMTT periode 2022. When I die, I be covered in cashmere. When I die, I be covered in cash. Di sini saya menjalankan tugas bersama dengan Mbak Aulia Nur Fajriah sebagai Bendahara Umum. Bendahara bertanggung jawab dalam menghubungkan panitia program kerja divisi, biro atau BSO dengan pihak keuangan departemen. Bendahara juga mendata setiap pendanaan yang dibutuhkan oleh masing-masing program kerja. Nah, buat teman-teman yang mau mengajukan pendanaan kegiatan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya, kami siap mendampingi kalian. Perkenalkan, nama saya Alfa Tendatif Sustianto selaku Kadif Minat dan Bakat. MIKAT sendiri adalah divisi yang menaungi minat dan bakat seluruh mahasiswa DTT. Di MIKAT ada 4 subdivisi. Yang pertama ada subdivisi seni, elektroventura, sutet, dan juga olahraga. Pada periode ini, salah satu proker yang akan dilakukan oleh MIKAT adalah EICG, yaitu Turnamen Game Online Sefakultas Teknik. Bagi kalian yang ingin menyalurkan minat dan bakat, ayo segera ikuti semua program kerja yang dimiliki oleh MIKAT.
Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mufid Desani dan aku biasa dipanggil Sani. Di sini aku diamanai sebagai Ketua Divisi Sosial Masyarakat atau biasa disingkat Sosmas. Nah, di dalam divisi Sosmas terbagi menjadi 2 subdivisi. Yang pertama ada subdivisi Desa Binaan dan yang kedua ada subdivisi Bantuan Sosial. Subdivisi Desa Binaan bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan inovasi berdasarkan perkembangan teknologi di Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Subdivisi Bantuan Sosial bertanggung jawab dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup yang luas untuk memberikan citra KMTT yang peduli ke sesama. Nah, program kerja di divisi Sosmas terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada KMTT Mengabdi, KMTT Berbagi, Forum Sosmas Teknik, Aplo Amal, dan juga Desa Binaan. Nah, teman-teman kalau misal mau ke Desa Binaan jangan lupa bilang kita-kita ya. Halo, kenalin aku Aris Aga Prasuta. Di sini aku sebagai Ketua Hubungan Masyarakat. Di KMTT, hubungan masyarakat berfungsi dalam membangun sekaligus menjalin hubungan baik dengan himpunan mahasiswa eksternal lain dan juga alumni. Nah, beberapa acaranya adalah seperti kunjungan, sharing alumni, dan public speaking training. Acara-acara ini bakal sangat informatif banget nih buat teman-teman. So, jangan lupa pantengin terus informasi-informasinya dan jangan lupa join juga acaranya. See you! Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Muhammad Ismail Biro sebagai Kadif dari Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Adkesma dibagi menjadi 3 subdivisi. Subdivisi yang pertama yaitu Subdivisi Advokasi Umum yang bertanggung jawab pada seluruh kegiatan dan aspirasi yang terkait dengan non-akademik. Kemudian subdivisi yang kedua yaitu Subdivisi Advokasi Akademis yang bertanggung jawab pada seluruh kegiatan dan aspirasi yang terkait dengan akademik. Kemudian subdivisi yang ketiga yaitu Subdivisi Media Adkesma, yaitu bertanggung jawab pada seluruh media sosial Adkesma dan terkait penyebarluasan informasi dari departemen. Proker-proker dari Adkesma antara lain ada aspirasi umum, aspirasi akademis, forum belajar bersama, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin menyalurkan aspirasinya, baik aspirasi umum atau aspirasi akademik, Divisi Adkesma adalah solusinya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yusron Iza Faradisa, biasa dipanggil Yusron. Saya di sini sebagai Kadif Workshop. Divisi Workshop sendiri dibagi menjadi 2 subdivisi. Yang pertama, subdivisi Teknik Elektro dan Teknik Biomedis, dan yang kedua, subdivisi Teknologi Informasi. Subdivisi Teknik Elektro dan Teknik Biomedis berperan dalam memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan hard skill di bidang teknik elektro dan teknik biomedis. Seperti kita mengadakan pelatihan MATLAB, pelatihan ETAP, dan juga pelatihan Proteus. Lalu yang kedua, subdivisi Teknologi Informasi. Di sini kita berperan dalam memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan hard skill di bidang teknologi informasi. Misalnya kita mengadakan pelatihan UI, pelatihan web development, dan juga pelatihan Android. Lalu di lain itu, kita juga memiliki proker umum seperti Techno Corner dan juga beberapa lomba seperti lomba data science dan juga lomba kompetitif programming. Nah, so buat teman-teman yang ingin meningkatkan hard skill di bidang teknik elektro, teknologi informasi, dan teknik biomedis, bisa ikutan pelatihan di kita. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Laili Rofiah atau biasa dipanggil Laili sebagai Kabiro Pengembangan Organisasi. Biro Pengembangan Organisasi atau biasa disingkat dengan Biro PO merupakan satu-satunya biro yang ada di kepengurusan KMTT. Biro PO bertugas sebagai penasihat dan pengawas divisi KMTT FTUGM. Selain itu, Biro PO juga bertanggung jawab mengenai pengembangan organisasi KMTT FTUGM. Biro PO sendiri memiliki 2 buah fungsi. Fungsi pertama adalah pengawasan internal organisasi, kemudian fungsi kedua adalah pengembangan sumber daya manusia dan kaderisasi. Biro PO memiliki beberapa program kerja, diantaranya LED atau Let's Enjoy the Games, TLS atau TT Lab Skill, kemudian juga ada Open Recruitment pengurus baru KMTT FTUGM, dan masih banyak lagi. Sekian dari Biro PO, salam developing. Kenalin, aku Saransyah Akbar sebagai Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi.
It's only painful if Dalam menjalankan tugasnya, Infokom dibagi menjadi 4 subdiv, yaitu subdiv desain, video, jurnal, dan medsos. Subdiv desain bertanggung jawab pada semua desain di medsos KMTT. Lalu subdiv video bertanggung jawab pada pembuatan konten video KMTT. Lalu subdiv jurnal bertanggung jawab pada pembuatan konten media cetak dan elektronik KMTT. Lalu yang terakhir adalah subdiv medsos, bertanggung jawab dalam mengelola media sosial KMTT. Lalu mengenai proker Infokom ada banyak nih, beberapanya yaitu MyIdea, Voltamex, Etik, website KMTT, dan yang sedang kita buat ini video profil KMTT. Jadi jangan lupa ya untuk stay tune di media sosial KMTT dan tunggu konten-konten menarik yang lainnya. Halo semua, kenalin aku Rangga Lawardana, aku Wakatif dari EP 2022. Di sini aku bakal jelasin tentang EP nih. EP sendiri bakal dibagi menjadi 2 subdiv. Yang pertama ada subdiv bisnis manajemen. Bisnis manajemen sendiri digunakan untuk memfasilitasi dan mengorganisasi anggota EP untuk menjalankan suatu wirausaha. Dan yang kedua ada subdiv business development. Business development sendiri digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang wirausaha yang dilakukan oleh anggota KMTT. Di EP sendiri dibagi menjadi 5 proker. Yang pertama ada jaket KM, EP merch, terus ada inkubator, dan yang terakhir ada postingan bisnis. Saya Riko sebagai ketua dari BSO EIC. EIC adalah Electrical Engineering Innovation Center yang menghimpun mahasiswa agar menjadi inovatif, inventif, dan juga intuitif. BSO EIC terdiri dari saya sebagai ketua, Sulvan sebagai wakil, Sabira sebagai sekretaris, Ica sebagai bendahara, Radit sebagai divisi eksternal, Taufik sebagai divisi internal, dan juga Bimo sebagai divisi media. Program dari EIC ada beberapa, yaitu sharing session antar tim UGM, PKM Talk 1 dan 2, dan juga ada Tech Talk yang berbentuk webinar. Jangan lupa untuk gabung BSO EIC. Halo, perkenalkan namaku Gerrit Esra dari Nyclogen. Nyclogen adalah badan semi otonom untuk mewadahi minat mahasiswa DTT FTUGM dalam bidang teknologi informasi melalui kegiatan-kegiatan yang ada seperti internal workshop, internal project, kemudian ada sharing session seperti sharing lomba dan sharing career, dan masih banyak lagi. Kemudian di Nyclogen ada 6 komunitas seperti NDDC dalam bidang Data Science and Data Analytics, NADC dalam App Development, kemudian ada NCPC dalam Competitive Programming, kemudian ada NLNC dalam bidang IT Network Security, kemudian ada NWDC dalam bidang Web Development, dan yang terakhir ada NUX dalam bidang UI UX. Penasaran dengan Nyclogen? Yuk ikuti sosial media kami. Halo semua, kenalin namaku Abdi Rizky Fauzi dari Teknik Elektro 2019. Di sini aku sebagai ketua dari Fitkom 2022. BSO Fitkom memiliki 2 divisi dan 3 departemen, yaitu divisi feedback dan divisi telekomers. Kemudian departemennya ada media, pelatihan, dan humas. BSO ini merupakan gabungan dari BSO Feedback dan BSO Telekomers. BSO ini berfungsi untuk teman-teman yang dari teknik elektro, khususnya untuk yang berminat pada arus lemah. Proker kita ada proker pelatihan, kemudian pencarian info riset, KP dan skripsi, kemudian ada feedback and telecoms day, dan terakhir ada pengelolaan media sosial. So, buat kalian yang ingin tahu tentang Fitkom lebih lanjut, bisa follow Instagram kita di @fitkom.tt. Everything is connected and under control. Halo semua, perkenalkan, aku Syafaat Marsali di sini sebagai ketua BSO Magatrika. Magatrika sendiri di tahun kepengurusan saat ini memiliki 2 divisi, yaitu divisi akademis dan divisi non-akademis. Untuk divisi akademisnya dibagi menjadi 3 konsentrasi, ada power elektronik, power system, dan electric machine. Sedangkan untuk divisi non-akademis dibagi menjadi 2, yaitu PSDM dan Humas dan Publikasi. BSO Magatrika sendiri memiliki proker-proker yang berguna untuk meningkatkan SDM setiap anggotanya. Di antara proker-proker tersebut ada webinar Magatrika, Magatalk, dan pelatihan ketenagaan. Dan serta masih ada banyak lagi. Oleh karena itu, tetap stay tune di sosial media Magatrika. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Imam Marifadi Pramono yang di sini sebagai Ketua BSO SKI Lanan. SKI Lanan sendiri dibagi menjadi 4 divisi. Divisi kajian, divisi share media, divisi kemuslimahan, dan divisi pengembangan. Divisi kajian bertugas untuk prokor kajian, baik itu bulanan ataupun akbar. Kemudian divisi share media yang bertugas untuk menyebarkan informasi islami ataupun kegiatan SKI Lanan. Kemudian divisi kemuslimahan yang menampung semua muslimah dalam kepengurusan SKI Lanan. Dan terakhir divisi pengembangan yaitu fokus untuk meningkatkan SDM dari kepengurusan SKI Lanan. Sekian untuk kegiatan kami berikutnya, pantau akun media sosial kami di Instagram @SKI-Lanan. Terima kasih. Shalom, kenalin aku Kurnia sebagai Ketua BSO SKK. BSO SKK atau Badan Semi Otonom Si Kerohanian Kristen merupakan badan semi otonom yang mewadahi seluruh kegiatan kerohanian Kristiani di lingkungan DTT. Kepengurusan SKK terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, penilik angkatan 1, penilik angkatan 2, serta penanggung jawab internal dan penanggung jawab eksternal. Sementara yang jadi anggota SKK adalah seluruh mahasiswa Kristen dan Katolik di lingkungan DTT. Nah, program kerja SKK diantaranya adalah perayaan Paskah dan perayaan Natal SKK DTT. Buat teman-teman mahasiswa Kristen dan Katolik DTT, jangan lupa ya untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan SKK. Tuhan memberkati. Selamat datang di Kabinet Narakarsa. Kapal Narakarsa sebentar lagi akan berlabuh. Maka, bersiaplah untuk mengarungi luasnya lautan pengalaman dan menghadapi ombak-ombak pembelajaran. Jangan lelah untuk berkontribusi. Junjung tinggi profesionalisme, tumbuhkan rasa kekeluargaan, dan jadilah mahasiswa yang merdeka dengan karya.